mau ikut. Amin. Sendiri, bingung sendiri. Tapi saya percaya Tuhan Yesus bawa di sini dengan niat untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan Yesus datang dalam kehidupan saya. Jadi alasan saya masuk Kristen sebenarnya bukan saya masuk Kristen, tetapi Tuhan Yesus dengan cintanya membawa dari sini dan menyaksikan kuasanya. Saya tidak membayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya itu di mana-mana saya ceramah. Saya pikir mungkin setengah akhir, tetapi justru Tuhan bawa kita lewat mimpi. Jadi kalau sekarang tidak perlu orang membicara, Tuhan yang berbicara. Biarkan orang berbicara apa, tetapi Tuhan Yesus yang berbicara. Jadi saya akan ceritakan bagaimana proses mimpi sehingga Tuhan Yesus bawa kita. Nah, waktu itu ketika saya banyak kegiatan di dalam agama saya yang sekarang dulu, saya sempat mimpi. Jadi mimpi saya begini. Saya lihat di seluruh ruangan itu memang gelap semua. Saya bilang begini, mimpi apa ini kayak begini? Tapi saya lihat tiba-tiba itu dinding mulai berubah, dan saya di bawah ruang yang paling dalam. Saya dibawa di tempat yang saya tidak pernah kenal. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat di tembok ruangan itu seperti ada jiwa-jiwa yang berteriak. Saya bingung, kenapa saya harus mengalami mimpi semacam ini? Setiap jiwa yang berteriak itu berteriak dari Tuhan, lepaskan, berikan kami kesempatan. Kami tidak mau hidup begini. Kami ingin kembali ke dunia, tapi sudah terlambat. Karena apa? Dorang itu mungkin sewaktu masih hidup di dunia tidak mengenal Tuhan. Adapun yang sudah mengenal Tuhan tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Orang senang di sini boleh beribadah, ada waktu kesempatan. Kebetulan semua sudah ada waktu kesempatan. Dan ketika saya mimpi melihat itu, saya tidak tahu lari kemana. Terus saya melihat itu ada sebuah lubang yang merah. Itu di situ dilempar, jadi kalau mau bilang api itu kalah, apinya panas. Jadi itu jiwa tangan-tangan itu mereka berusaha untuk naik ke atas. Jadi lubangnya luar biasa dalamnya. Tiba-tiba saya tidak sadari muncul cahaya tidak tahu dari mana. Tiba-tiba cahaya itu melingkupi seluruh ruangan yang ada. Saya melihat sosok manusia. Saya bingung, manusia atau malaikat? Karena itu dia punya cahaya itu tak mampu. Saya mulai kelemahan, saya mulai takut. Saya bilang, apa ini? Tolong kasih keluar saya dari mimpi ini, karena saya tidak sanggup. Saya sudah berdoa dengan Tuhan saya, tapi tetap tidak mempan. Saya bilang, siapakah kau ini? Terus dia dekat-dekat, mulai dekat sama saya. Tiba-tiba seketika itu juga kekuatan saya hilang. Saya bilang, apa ini? Terus dia mendekati saya. Saya punya kekuatan ini hilang sama sekali, cuma boleh bicara dalam hati. Mulut saya tidak bisa digunakan untuk berbicara, apalagi kekuatan saya punya tubuh ini. Sehingga saya jatuh tersungkur seperti ini. Dan saya bilang, tolong kasih aku, siapakah kau ini? Kalaupun engkau Tuhan, kasih kesempatan kita menghidup. Saya bingung, saya sudah mau berteriak, saya punya Tuhan tetap tidak mempan. Akhirnya dia menunjukkan dia punya lubang paku, bukan di sini. Di sini lubangnya. Dia bilang, tak tahu bahasa apa itu, saya bingung sampai sekarang baru saya tahu. Dia bilang, Shalom Elohim Bisen Adonai Yeshua Hamashiach. Hai Ronald, aku mengasihimu. Kembalilah ke jalanmu, layanilah aku, ikutlah aku. Seketika itu juga saya tersungkur. Saya berteriak, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Aku telah jauh dari hadapan-Mu, tapi hari ini Kau telah menunjukkan kuasa-Mu. Saya tidak ragu lagi, dan saat ini saya tampil di tempat ini karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus pilih. Nyata saya jalan bersama Tuhan Yesus, yang pernah ragu. Sehingga kita bilang, langsung kita bangun. Mulai saya tidak ada nyaman dalam hidup saya, sehingga saya mulai sudah mengundurkan diri dari kegiatan saya di saya punya agama sebelumnya. Di situ mulai
mulai kehidupan saya memang luar biasa susahnya. Saya bertemu dengan Pak Michael di Meso, dengan Pak Pendeta Alvaro. Jadi mereka itu teman saya sudah sejak lama. Saya dulu kalau kasih bersaksi begini, saya bingung karena saya ketakutan. Memang diancam macam-macam. Tetapi apa? Ada saya punya teman bilang, "Sip, kamu ini kalau sebegini, kamu jatuh susah. Biasa banyak lulus, dia dapat. Kalau sekarang Anda mau hidup apa?" Apa yang kita bilang? Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan yang bawa di sini. Kita percaya Tuhan akan kesedihan kita mati. Kita percaya Tuhan. Dia cuma modal lutut ini, kita berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Pak Tuhan Yesus akan bukan jalan Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kita pegawai dari 3B jadi 3A. Tetapi Tuhan mengembalikan apa yang tidak pernah kita minta. Apa yang terjadi? Malah saya di koordinator menjadi pimpinan. Karena Tuhan Yesusnya ada lain. Jadi saya kerja di kantor gubernur di biro organisasi. Itulah mujizat Tuhan yang terjadi. Saya punya istri ini sebelumnya dia tidak mau ikut saya. Apapun dia bilang nggak bisa. Tetapi dengan mujizat Tuhan saya yang ikut sendiri. Selalu saya kalau di kamar kita baca Alkitab, nggak pusing. Kita kasih kuat-kuat. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, tunjukkanlah jalan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang bawa Papita dan Tuhan Yesus akan bawa sampai keluarga. Melihat mujizat, melihat kemuliaan Allah, melihat kemuliaan yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Dan saya buka di dalam Galatia 2 ayat 20 dia mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kehidupan keluarga saya. Dan hari ini juga saya percaya bahwa hidup saya ketika mengandalkan Tuhan, segala sesuatu Tuhan siapkan. Dan ketika kita melakukan hal yang kebaikan, surga bagi kita semua. Amin. Haleluya, kesaksian yang luar biasa. Kamu berbuat kebaikan, tetapi justru kamu dimusuhi. Kamu diejek, kamu difitnah, bahkan kamu diolok-olok. Tetapi ingatlah, setiap perbuatan yang kamu lakukan, senantiasa Tuhan memperhitungkan. Jangan pernah takut, jangan pernah gusar, jangan pernah berputus asa. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan selalu diukur oleh Tuhan, bukan manusia yang mengukur. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Hidupan kita ini hanya tergantung kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap berkarya dalam kehidupan ini. Jangan pernah jemu-jemu berbuat kebaikan, sebab setiap perbuatan baik kita senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Sebab setiap kebaikan kita, buah kebaikan kita tidak akan sia-sia. Bahkan kita akan dibuat Tuhan berhasil. Tetap semangat, tetap menjalankan hidup, jangan pernah berputus asa. Ada orang mengatakan bahwa kegagalan adalah kehancuran bagi hidupnya. Tetapi bagi saya, kegagalan itu adalah suatu pelajaran di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin naik level yang lebih tinggi lagi, kita harus belajar daripada kegagalan yang ada. Sebab kalau kita tidak melewati kegagalan, belum tentu kita akan berhasil atau sukses. Orang yang sukses harus melewati suatu ujian yang begitu besar. Salah satunya adalah kegagalan. Ketika dia gagal, dia harus banyak belajar apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan dia. Tetapi mulai saat itu, dia harus mulai membenahi diri, belajar lebih baik lagi, sehingga hidup yang ia jalani akan semakin hari semakin berkembang. Ingat, kegagalan bukan satu kehancuran dari kehidupan, tetapi kegagalan adalah awal untuk menuju pada kesuksesan. Orang sukses harus melewati namanya ujian, karena ujian itu harus betul-betul kita lewati agar supaya kita bisa berhasil di dalam kehidupan ini. Hargailah orang tua selama kita masih hidup. Kita harus menghormati dia sebagaimana apa adanya. Jangan pernah kita meremehkan dia,
Jangan pernah kita membenci dia, apalagi ketika dia melakukan suatu kesalahan. Ingatlah bahwa diri kita tanpa orang tua, pasti kita tidak akan terlahir di dunia ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih menganugerahkan, memberikan kepada kita seorang ayah dan seorang ibu. Mari kita mencintai kedua orang tua kita, karena orang tua adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Ketika orang tua masih hidup, kita hargai. Tetapi ketika orang tua sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka kita akan mengalami satu penyesalan yang luar biasa. Untuk itu, kita harus mencintai mereka, dan kita harus mendoakan agar supaya mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Ketika kita mengabdikan diri kita kepada orang tua, maka berkat Tuhan akan senantiasa selalu ada dan umur panjang ada di dalam kehidupan kita. Kamu membenci orang untuk apa? Kamu menjatuhkan orang, memfitnah orang, dan melakukan hal yang tidak baik untuk menjatuhkan dia untuk apa? Percuma kita melakukan untuk membalas sakit hati kita. Yang paling tepat adalah berbuatlah kebaikan untuk orang yang membenci kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang itu, maka tidak akan rugi. Sebab setiap perbuatan baik kita senantiasa mencerminkan kehidupan kita. Kalau kita berbuat jahat, kita membalas perbuatan jahat dia, sama halnya pribadi kita dengan dia. Tetapi kita harus buat satu hal kebaikan. Hal kebaikan itu bisa merubah segala sesuatu menjadi yang lebih baik lagi. Jangan pernah menyerah di dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ini sangat berarti bagi kita. Kita jangan pernah menyerah, karena hidup ini masih panjang. Lakukanlah yang terbaik bagi kehidupan kita, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka segala sesuatu akan diberikan yang terbaik bagi kita. Jadi orang jangan cepat marah, karena marah akan menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah salah satu keinginan daging, makanya jangan makan daging, karena akan menghilangkan seluruh amalan kita, dosa. Jangan pernah menganggap dirimu hebat, sebab belum tentu kehebatanmu itu di mata Tuhan adalah sehebat apa yang kau pikirkan. Jadikanlah hidup ini berarti, jadilah berkat bagi banyak orang, supaya kehidupanmu ini lurus dan menjadi teladan bagi semua orang. Hiduplah menurut kehendak Tuhan, dan jadilah garam dan terang, agar supaya hidupmu bercahaya di tengah-tengah orang banyak, dan nama Tuhan selalu ada di dalam kehidupan. Orang hanya melihat kekurangan kita, tetapi anggaplah itu merupakan satu pelajaran di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan ini hanya tergantung cara kehidupan kita sendiri. Mari kita kuatkan hati kita, iman kita, di dalam kita melangkah lebih jauh lagi. Karena setiap tujuan hidup ada tergantung di dalam kehidupan kita. Bukan orang yang menentukan, tetapi hidup kita sendiri. Karena kehidupan ini sangat berarti bagi kita. Jalan terus, jalan terus, jalan terus, jangan pernah berputus asa. Sebab ketika kita lebih kuat lagi menjalankan kehidupan ini, setiap cobaan yang ada pasti akan kita lalui. Ada beberapa orang ingin menjatuhkan dirimu, tetapi ingatlah bahwa setiap cobaan tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidupmu. Engkau pasti akan dipakai oleh Tuhan ketika engkau berserah diri kepadanya. Jangan pernah berputus asa, sebab Tuhan selalu bersamamu. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan senantiasa menjadi hidup yang lebih baik lagi. Andalkan Tuhan dalam setiap hidupku, dalam setiap lakumu, maka niscaya berkat Tuhan akan datang kepadamu. Kematian adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Untuk apa kita harus takut selama kita hidup benar di mata Tuhan? Tetapi jadikanlah hidup ini satu pelajaran bahwa ternyata di balik kehidupan ada kematian. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hidup ini singkat. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan senantiasa diberikan jalan keselamatan di dalam hidup ini. Banyak orang menganggap bahwa uang adalah segalanya. Bahkan dengan uang dia bisa
memenuhi akan kebutuhan hidupnya. Tetapi ingat, jangan sampai uang ini bisa mengendalikan kehidupan kita. Ketika kita dikendalikan oleh uang, maka kita bisa keluar daripada jalurnya Tuhan. Kita gunakan uang dengan sebaik mungkin. Mari kita bantu saudara kita yang berkekurangan. Kita meringankan kehidupan mereka sehingga mereka bisa merasakan berkat yang ada pada kita. Karena berkat Tuhan harus kita bagi. Kita juga harus memberikan kasih, jadi teladan di tengah-tengah orang banyak. Jadikanlah bahwa hidup kita ini adalah seorang yang dermawan, penuh hikmat, penuh bijaksana. Dan kita harus menjadikan hidup kita lebih baik lagi.